Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-15 ini, yaitu kita akan membahas mengenai gerakan, lebih lanjut mengenai gerakan dari gas. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teori kinetik gas. Nah, dari teori kinetik gas tersebut kita mempelajari mengenai distribusi dan kecepatan akar rata-rata kuadrat pada gas. Nah, pada pertemuan 15 ini kita akan mempelajari mengenai difusi dan efusi gas. Difusi gas, apa sih difusi gas itu? Difusi gas adalah campuran antara molekul satu gas dengan molekul gas lainnya yang terjadi secara sedikit demi sedikit berdasarkan sifat kinetiknya. Jadi difusi gas ini seperti gambaran langsung tentang gerakan acak suatu gas. Kemudian difusi gas ini selalu berlangsung dari suatu daerah dengan konsentrasi lebih tinggi ke daerah konsentrasi yang lebih rendah. Meskipun pada kenyataannya bahwa kecepatan molekul sangat besar, proses difusi memerlukan waktu yang relatif lama. Misalnya ada sebuah botol yang berisi gas amonia yang baunya sangat pekat. Nah, dari botol yang berisi amonia tersebut yang ditaruh pada ujung meja, nah baunya itu untuk mencapai ke ujung meja yang lain membutuhkan sedikit waktu. Nah, ini disebut dengan proses difusi karena proses difusi tersebut untuk sampai ke ujung meja lainnya, bau dari gas amonia tersebut memerlukan sedikit waktu. Kemudian, kenapa molekul mengalami sejumlah tumbukan ketika bergerak dari satu ujung ke ujung lainnya? Jadi memerlukan waktu antar tumbukan lah. Seperti apa bentuk dari gambaran dari difusi ini? Seperti ini ya. Jadi ini gambar jalur yang dilintasi oleh molekul gas tunggal, sehingga dia mengalami tumbukan antara satu molekul ke molekul lainnya mengalami tumbukan. Nah, setiap perubahan arah itu menggambarkan tumbukan yang terjadi dengan molekul lainnya, sehingga membutuhkan sedikit waktu untuk selesai proses difusinya. Maka proses difusi gas selalu terjadi secara berangsur-angsur dan tidak secara seketika seperti kecepatan molekul yang diperkirakan. Nah, karena kita tahu kan pada materi sebelumnya kalau kecepatan molekul itu sangat cepat, tergantung dari massa molekul. Difusi gas yang lebih ringan akan berdifusi lebih cepat daripada gas yang lebih berat. Nah, karena apa? Dilihat dari apa? Dilihat dari teori kinetiknya, dari akar kuadrat rata-rata dari gas ringan pada materi sebelumnya akan lebih besar kecepatannya daripada gas yang lebih berat. Nah, ini sehingga gas yang lebih ringan ini akan berdifusi lebih cepat daripada gas yang lebih berat. Nah, kita lihat pada gambar ini. Nah, di sini gambar difusi gas dari NH3 dari botol yang berisi larutan amonia yang bergabung dengan gas HCl berasal dari botol yang berisi asam klorida. Nah, nanti ini kan ada reaksi. Nah, ini menghasilkan padatan NH4Cl. Karena NH3 ini lebih ringan, maka berdifusi lebih cepat, lebih sampai cepat. Dan padatan NH
4Cl pertama kali muncul di dekat botol yang berisi HCl di sebelah kanan. Jadi akan lebih terbentuk di sini karena difusi dari gas amonia ini lebih cepat daripada dari gas HCl. Nah, dari contoh ini pada tahun 1832 Thomas Graham meneliti tentang hal itu dan menemukan dalam kondisi tekanan dan suhu yang sama bahwa laju difusi gas berbanding terbalik ke akar kuadrat massa molarnya. Jadi laju difusi gas itu berbanding terbalik dari nilai akar kuadrat dari massa molarnya. Jadi kalau kita rumuskan, maka R1 per R2 sama dengan akar dari M2 per M1. Nah, atau yang biasanya kita kenal dengan hukum difusi Graham. Nah, di mana R1 dan R2 adalah laju difusi gas 1 dan gas 2, sedangkan M1 dan M2 adalah massa molar dari masing-masing gas 2 dan gas 1. Kemudian efusi gas. Nah, jika difusi gas adalah proses di mana satu gas secara bertahap bercampur dengan yang lainnya, maka efusi gas adalah proses di mana gas di bawah tekanan keluar dari satu kompartemen wadah ke wadah lain dengan melewati lubang kecil. Nah, kita lihat ya gambarnya. Nah, ini adalah gambar efusi gas. Nah, gas molekul bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah melalui satu lubang kecil. Nah, proses inilah disebut dengan proses efusi. Kemudian proses efusi ini untuk perumusannya masih sama dengan persamaan dari hukum difusi Graham, yaitu R1 per R2 sama dengan akar M2 per M1. Nah, contohnya, contoh dari efusi gas ini, misal ada balon udara yang berisikan dengan gas helium dan balon udara yang berisi dengan gas udara. Nah, pada gas yang berisi helium ini bergeraknya lebih cepat daripada gas yang berisi dengan gas udara. Nah, ini karena apa? Laju efusi melalui pori-pori karet lebih cepat untuk mematikan api dari atom helium daripada untuk molekul udara. Nah, pemanfaatan dari efusi ini, proses efusi ini secara industri digunakan untuk memisahkan isotop uranium berupa gas 235UF6 dan 238UF6. Nah, kemudian dari uranium 235 ini melalui beberapa tahap difusi, seorang ilmuwan dapat menemukan atau mengumpulkan isotop uranium 235. Nah, yang digunakan sebagai konstruksi dalam bom atom selama Perang Dunia II. Kemudian kita lihat pada latihan soal 1, sebuah gas yang mudah terbakar yaitu hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen yang ditemukan mengalir melalui sebuah penghalang berpori dalam 1,50 menit. Di bawah kondisi suhu dan tekanan yang sama, hal itu dibutuhkan volume yang sama dari uap brom, yaitu 4,73 menit untuk mengalir melalui penghalang yang sama. Hitung massa molar dari gas yang tidak diketahui dan gas apakah yang mungkin tersebut. Jadi pada soal ini ditanyakan berapa nilai massa molar dari gas yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen dan jenis gas apakah kira-kira.
yang tidak diketahui tersebut, di mana di sini terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Nah, dari soal ini, laju difusi adalah jumlah molekul yang melewati suatu pori penghalang dalam waktu tertentu. Nah, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin lambat angkanya. Jadi laju difusi itu adalah jumlah molekul yang melewati suatu pori penghalang dalam waktu tertentu. Nah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melaju itu, maka semakin lambat angkanya, maka laju difusinya semakin rendah jika waktunya lama. Nah, karena itu kecepatannya berbanding terbalik dengan waktu yang dibutuhkan untuk difusi. Jadi kecepatan itu atau laju difusi itu berbanding terbalik dengan T kecepatan difusi, sehingga dari persamaan awal tadi R1 per R2 dapat kita tuliskan R1 per R2 sama dengan, karena berbanding terbalik dengan waktu yang diperlukan, maka T2 per T1 sama dengan akar dari M2 per M1. Nah, T2 per T1 ini merupakan waktu efusi gas 1 dan waktu efusi gas 2. Kemudian dari soal kita dapat ketahui bahwa T2 atau T gas yang tidak diketahui yaitu sebesar 1,50 menit. Kemudian T1 pada gas brom yaitu 4,73 menit. Sedangkan massa molar dari gas bromida yaitu 159,8 gram per mol. Kemudian berapa massa molar dari gas yang tidak diketahui? Maka dan gas apa gas tersebut yang tidak diketahui? Nah, dari massa molar dari gas bromida ini dapat kita substitusikan dalam rumus, sehingga 1,50 menit per 4,73 menit sama dengan akar dari M2 per 159,8 gram per mol, sehingga massa molar dari gas yang tidak ketahui atau massa molar M2 yaitu sebesar 1,50 menit per 4,73 menit pangkat kuadrat dikali 159,8 gram per mol. Nah, ini dicoret, maka massa molarnya sebesar 16,1 gram per mol. Kemudian kita tahu bahwa MR dari kan tadi terdiri dari atom karbon dan gas hidrogen. Atom karbon dan atom hidrogen. Untuk mengetahui gas apa, kita tahu kan massa molar dari atom C yaitu 12,01 gram, kemudian massa molar dari atom H yaitu 1,008 gram. Untuk memperoleh massa molar gas yaitu 16,1, maka gas tersebut adalah CH4. Nah, untuk penulisan tadi ada kekeliruan untuk penulisan T-nya, yaitu pakai T kecil, karena T kecil adalah waktu, sedangkan T besar itu kita kenal sebagai suhu mutlak atau Kelvin ya. Jadi ini T2 sama dengan T1. Kemudian selain kita mempelajari mengenai difusi dan efusi gas, kita selanjutnya pada pertemuan hari ini mempelajari mengenai penyimpangan perilaku ideal. Nah, apa sih penyimpangan perilaku ideal itu? Nah, pertama, perilaku ideal adalah dimana terdiri dari asumsi-asumsi bahwa hukum-hukum gas dan teori kinetik molekul mengasumsikan bahwa molekul-molekul dalam keadaan gas tidak mengalami gaya apapun, baik gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak antara satu dengan lainnya. Kemudian volume molekul diabaikan karena begitu kecilnya dibandingkan dengan
wadahnya. Nah, suatu gas yang memenuhi kedua kondisi ini, asumsi ini dikatakan memperlihatkan bahwa gas itu berperilaku ideal atau biasa kita kenal dengan gas ideal. Nah, untuk gas yang menyimpang dengan perilaku ideal ini kita namakan dengan gas nyata. Walaupun kita dapat menganggap bahwa gas nyata berperilaku mirip dengan gas ideal, nah kita tidak dapat mengharapkannya dapat diperlakukan untuk semua kondisi. Jadi di bawah kondisi yang bagaimanakah suatu gas akan lebih memperlihatkan perilaku tak ideal? Kita lihat pada gambar kurva grafik ini. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa plot PVRT terhadap P untuk 1 mol gas pada suhu 0 derajat Celcius, yaitu untuk 1 mol gas ideal, PVRT itu sama dengan 1. Nah, ini tidak tergantung pada tekanan gas. Untuk gas nyata, kita mengamati berbagai penyimpangan pada tekanan tinggi. Nah, pada tekanan yang sangat rendah, semua gas menunjukkan perilaku ideal, yaitu nilai PV per RT-nya mendekati 1 saat P mendekati 0. Jadi kalau kita lihat di antara gas ini, beberapa gas ini pada keadaan P di bawah 5 atm itu menunjukkan PV RT-nya sama dengan 1 di sini. Nah, itu menunjukkan berperilaku gas ideal. Tetapi semakin besarnya tekanan, terdapat penyimpangan terhadap gas tersebut. Gambar ini memperlihatkan pot PVRT ini terhadap P untuk 3 macam gas. Nah, untuk 3 macam gas nyata dan 1 gas ideal. Nah, pada suhu tertentu. Nah, grafik ini maksudnya merupakan pengujian terhadap perilaku gas ideal. Nah, berdasarkan persamaan gas ideal, PV per RT itu untuk 1 mol gas itu nilainya 1. Tanpa memperhatikan dari nilai tekanan asli dari gas yang sebenarnya. Nah, jadi tanpa melihat dari tekanan gas yang sebenarnya. Nah, yaitu jika N1 PV sama dengan nRT menjadi PV sama dengan RT atau PV per RT sama dengan 1. Nah, bagi gas nyata hal ini benar hanya jika tekanannya cukup rendah, yaitu pada di bawah 5 atm. Nah, penyimpangan yang cukup berarti ini terjadi sejalan dengan meningkatnya tekanan. Nah, gaya tarik-menarik berlangsung di antara molekul-molekul dengan jarak yang relatif dekat, sehingga dapat disimpulkan pada tekanan atmosfer, yaitu molekul-molekul gas cukup berjauhan dan gaya tarik-menarik dapat diabaikan. Nah, ini mendekati dengan gas ideal, perilaku dari gas ideal. Nah, sedangkan pada tekanan tinggi, kerapatan gas itu meningkat sehingga molekul-molekul lebih berdekatan satu dengan lainnya. Ini lebih dengan gas nyata atau penyimpangan dari ideal. Nah, pada gas nyata juga dapat diamati melalui penurunan suhu. Karena dengan mendinginkan gas dapat menurunkan energi kinetik rata-rata molekulnya. Yang hal ini dapat dimengerti bahwa molekul yang gerakannya terhalang memerlukan upaya untuk meloloskan diri dari saling tarik-menarik di antara mereka sendiri, sehingga gas nyata pada umumnya pada suhu rendah. Kemudian untuk mempelajari mengenai gas nyata atau penyimpangan perilaku ideal, ini yaitu mengubah persamaan gas ideal. Nah, seperti halnya analisis yang pertama kali dilakukan oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama J.D. van der Waals pada tahun 1873. Nah, van der Waals ini pendekatannya dimulai dengan mengandaikan suatu molekul yang bergerak menuju dinding wadahnya. Seperti pada gambar ini.
Nah, gaya tarik-menarik antar molekul yang disebabkan oleh molekul tetangganya cenderung untuk melemahkan benturan yang terjadi antara molekul tersebut dengan dinding. Nah, sehingga akibatnya tekanan gasnya lebih rendah dari gas ideal. Sehingga tekanan dari gas nyata ini hasilnya lebih rendah dari gas idealnya. Karena gaya menarik antar molekul dari molekul yang satu ke yang satu ini menyebabkan benturan dari dinding ini menjadi melemah. Nah, efek gaya tarik menarik antar molekul terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh gas, kecepatan suatu molekul yang bergerak menuju dinding wadah bola merah ini berkurang, akibatnya gaya tarik oleh bola yang berwarna abu-abu ini atau molekul gas lainnya. Akibatnya benturan molekul ini dengan dinding tidak sebesar jika gaya antar molekulnya tidak terjadi. Nah, kalau gas ideal kan diasumsikan bahwa molekul tidak mengalami gaya antar molekul atau tidak saling tarik menarik, sehingga kan gaya tekanan molekul akan besar. Sedangkan pada gas nyata ini karena terbentuk benturan molekul ini karena gaya antar molekul, sehingga benturan molekulnya tidak besar, sehingga secara umum tekanan gas yang terukur lebih rendah daripada tekanan gas yang timbul jika gas berperilaku ideal. Maksudnya tekanan gas nyata itu nilainya lebih kecil dari tekanan gas yang berperilaku ideal. Menurut van der Waals, bahwa tekanan yang diberikan oleh gas ideal atau P ideal berkaitan dengan tekanan yang diukur secara eksperimen, sehingga persamaan dari pengukuran gas menurut van der Waals yaitu P ideal sama dengan P nyata plus AN kuadrat per V kuadrat. Nah, di mana A itu adalah konstanta dan N adalah jumlah mol dan V volume gas. P nyata adalah tekanan yang teramati, sedangkan AN kuadrat per V kuadrat adalah suku koreksi. Suku koreksi itu seperti apa? Suku koreksi itu maksudnya bagaimana? Nah, suku koreksi ini adalah interaksi antara molekul yang menimbulkan perilaku non-ideal, di mana bergantung pada seberapa sering setiap dua molekul saling berdekatan satu sama lain. Nah, interaksi antar molekul itu meningkat menurut ke kuadrat jumlah per molekul per satuan volume, yaitu N per V kuadrat. Jadi karena kehadiran setiap dua molekul di daerah khusus sebanding dengan nilai N per V, sehingga suku koreksi itu N kuadrat per V kuadrat, sedangkan A-nya adalah sebagai konstanta kesebandingan. Volume gas volume gas dalam persamaan gas ideal V adalah menyatakan volume wadah. Namun setiap molekul menempati volume intrinsik tertentu meskipun kecil, sehingga volume efektif gas menjadi V min NB atau V dikurangi NB. Nah, sehingga persamaan gas ideal menjadi P plus AN kuadrat per V kuadrat dikali V min NB sama dengan NRT. Nah, di sini P plus AN kuadrat per V kuadrat ini adalah tekanan terkoreksi, sedangkan V min NB adalah volume terkoreksi. Jadi B itu adalah konstanta dan N adalah jumlah mol dan NB adalah volume yang ditempati oleh N mol gas. Dari konstanta ini, dari rumus ini, maksud saya dari kerumus ini, nah ini kita kenal dengan persamaan van der Waals,
di mana A dan B adalah sebagai konstanta van der Waals. Nah, nilai A dan B ini terdapat pada tabel sudah dalam ketentuan tabel konstanta van der Waals. Dapat dilihat dari berbagai gas memiliki nilai A dan B. Dengan A satuannya adalah ATM kali liter kuadrat per mol kuadrat, sedangkan B adalah liter per mol kuadrat. Nah, nilai A menyatakan seberapa kuat molekul gas saling tarik-menarik satu dengan lainnya. Nah, sedangkan B, semakin besar molekul, maka semakin besar nilai B. Kita lihat dari sini yang paling nilai A yang paling kecil pada gas helium, di mana gas helium memiliki besar molekul yang sedikit. Hubungan antara B dengan ukuran molekul atau atom sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Kemudian dari atom helium ini memiliki gaya tarik-menarik satu dengan lainnya yang paling lemah, sehingga nilai A-nya yang paling kecil. Langsung kita lihat pada latihan soal 2. Diketahui bahwa 3,50 mol NH3 menempati 5,20 liter pada suhu 47 derajat Celcius. Hitunglah tekanan gas ini dalam ATM dengan menggunakan persamaan gas ideal. Kemudian yang B persamaan van der Waals. Ya, dari soal kita ketahui yaitu volumenya 5,20 liter dan T-nya yaitu pada suhu 47 derajat Celcius dirubah menjadi Kelvin, sehingga 47 ditambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Kemudian dengan M atau jumlah molnya sebesar 3,50 mol. Kemudian nilai R, ketetapan R-nya yaitu 0,0821 liter ATM per Kelvin mol. Kemudian karena yang A adalah berapa tekanan dalam persamaan gas ideal, maka kita masukkan rumus persamaan ideal gas ideal, yaitu P sama dengan N kali R kali T per V. Kita masukkan, kita substitusikan dari yang diketahui yaitu N 3,50 mol dikali 0,0821 liter atom per Kelvin per mol. Kemudian dikali dengan suhunya 320 Kelvin per 5,20 liter. Kemudian kita coret yang sama satuannya, sehingga tekanan dari persamaan ideal gas ideal yaitu P sama dengan 17,7 atm. Kemudian bagaimana dengan persamaan van der Waals? Nah, dari tabel yang sudah diketahui mengenai konstanta dari A dan B untuk konstanta van der Waals yaitu nilai A sama dengan untuk gas NH3 yaitu 4,17 atm liter kuadrat per mol kuadrat. Dan B sama dengan 0,0371 liter per mol. Kemudian kita cari nilai dari suku koreksi. Suku koreksinya yaitu AN kuadrat per V kuadrat sama dengan 4,17 atm per liter kuadrat per mol kuadrat dikali 3,50 mol kuadrat. Kemudian volumenya yaitu 5,20 liter kuadrat, sehingga nilai dari suku koreksinya yaitu sebesar 1,89 atm. Kemudian untuk mencari dari persamaan van der Waals kita harus mencari nilai NB, yaitu menyatakan volume yang ditempati oleh N mol gas. Jadi molnya sebesar 3,50 mol dikali dari konstanta B yaitu 0,037 kali 37 liter per mol, sehingga NB-nya sebesar 0,130 liter. Kemudian persamaan dari van der Waals yaitu P plus AN
kuadrat per V kuadrat dikali V min NB sama dengan nRT. Sehingga kita masukkan P sama dengan 1,89 atm dari nilai suku koreksi tadi. Kemudian V-nya volumenya sebesar 5,20 liter. Kemudian nilai NB-nya yaitu sebesar 0,130 liter dan N-nya sebesar 3,50 mol dikali ketetapan R 0,0821 liter atm per Kelvin per mol dikali dengan 320 Kelvin. Sehingga P dari persamaan van der Waals ini ditemukan sebesar 16,2 atm. Demikianlah untuk pertemuan ke-15 ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.